selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Hari ini Minggu tanggal 19 April, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk kita bisa semangat memuji nama Tuhan. Sekalipun kita berjarak jauh, tapi biarlah itu tidak menjadi penghambat kita dalam memuji dan membesarkan nama Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Mari kita mau ngambil sikap ibadah dengan benar. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Katakan ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih setia-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, ku mau memuji-Mu selamanya. Kami bersyukur, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami bersyukur, tak pernah tinggalkan Tuhan, kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mau katakan terima kasih Yesusku, terima kasih buat kasih Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya, ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur buat hari yang Tuhan beri pada pagi hari ini Bapa. Buat kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang tidak pernah habis dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang sangat luar biasa dalam hidup kami Tuhan.
Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Walaupun jarak kami jauh Bapa, tapi kami percaya kuasa-Mu yang senantiasa melawat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, semuanya sehat? Sehat, oke, haleluya. Saya percaya semua yang ada di rumah, kita bersuka cita dan kita boleh kuat, kita ada, itu semua karena karunia Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Yang di rumah boleh tepuk tangan ya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, katakan Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sekali lagi ya, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersorak, bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bapak Ibu di rumah percaya Tuhan kita ajaib. Kita mau percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Saat ini banyak yang takut, tapi kita mau percaya kita memiliki Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita mau pujikan pujian ini dengan sukacita sekali lagi. Katakan dengan sungguh-sungguh ya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Mari kita mau bersorak. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja, Yesusku Raja mulia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Siapa? Yesus Raja. Kita sudah memuji Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau persiapkan hati kita. Kita mau percaya bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita sangat memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mau pujikan pujian ini. Ku perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu kasih-Mu di dalam hidup kami.
Kau di hatiku, Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Katakan sekali lagi, Kau Tuhan yang ada dalam hidupku. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kami perlu Kau, kami perlu Kau Tuhan. Hanya Kau yang sanggup, Engkau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Kami percaya, kami percaya, kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kau melawat setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya, kami percaya. Kita mau katakan kami perlu Kau Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Perlu Kau Tuhan, menjamah
tempat saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Segala pujian, hormat, juga ucapan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan. Kau yang tahu seluruh isi hati kami. Dan kami percaya bahwa Engkau senantiasa baik, senantiasa mengasihi kami. Tiba waktunya ya Tuhan buat kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Mari biarlah Tuhan membuka hati setiap hati kami semuanya, sehingga hati kami boleh menerima akan kebenaran firman. Tuhan singkapkan rahasia-rahasia daripada kebenaran firman, supaya kami semakin melihat ya Tuhan betapa dahsyatnya Engkau. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman dengan pengurapan pada surgawi. Terima kasih Bapa, kami serahkan pembentangan firman-Mu dalam kuasa-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih. Puji Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan nafas hidup yang masih ada di dalam kehidupan kita. Kembali pada pagi ini kita akan sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyingkapkan rahasia-rahasia yang indah buat kita, supaya kita semakin mengasihi Tuhan, kita semakin dekat, dan kita menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 48. Injil Lukas pasal 24 ayat 46 sampai dengan 48. Demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita belajar pada keseluruhan kitab, terutama di dalam perjanjian baru yang seringkali kita sebut dengan kitab Injil, dengan Injil Matius, Markus, Lukas ya. Kenapa di situ katakan Injil? Karena di situ ada kabar sukacita, ada kabar keselamatan yang membahagiakan buat kita semuanya bagi mereka yang mau menerima. Ada satu perbedaan, walaupun tidak bisa dipisah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama, memang ada pengampunan tetapi tidak secara langsung didengar atau diterima oleh orang pada waktu itu. Tentu berbeda sekali dengan perjanjian baru. Kita bisa lihat di dalam Injil Matius, Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Kita bisa perhatikan di sana seringkali Tuhan menyampaikan dosamu sudah diampuni. Dan setelah dosamu sudah diampuni, di situ terjadi kesembuhan, di situ ada terjadi pemulihan. Itulah yang dirindukan oleh setiap manusia di muka bumi ini, yaitu tentang pengampunan. Kalau kita memperhatikan bahwa di ayat ini dikatakan, katanya kepada mereka, kata Yesus kepada murid-murid pada waktu itu, karena pada Lukas 24 ini kita perhatikan bahwa Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada beberapa murid. Dijelaskan katakan, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Inilah kita sebagai orang-orang Kristen, kenapa iman kita harus kuat, iman kita harus percaya betul-betul, karena Yesus sendiri yang menyatakannya. Walaupun kalau kita mendengar banyak dari orang seberang, bahwa dikatakan bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib, ya itu urusan mereka. Tetapi buat kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul sudah diselamatkan, ada satu kepastian bahwa Yesus memang mati. Mesias sang juru selamat itu dikatakan harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Itu menjadi satu kekuatan buat kita sebagai orang-orang yang percaya. Karena sudah dituliskan, dinubuatkan 700 tahun sebelumnya, terutama di dalam
kitab Yesaya di sana dikatakan sebagai hamba Tuhan yang harus mengalami penderitaan, yang mengalami kematian dan kebangkitan, itu sudah dijelaskan. Jadi sangat mustahil sekali kalau kita kemudian orang Kristen tidak bertumbuh iman kita, tidak mempercayai, iman kita goyah gara-gara orang mengatakan Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit. Tapi kita percaya bahwa Alkitab sudah menuliskannya. Mesias harus menderita. Kenapa menderita? Karena harus menebus dosa itu. Allah Maha Kasih, tetapi Allah itu juga Maha Adil. Bapa di surga itu Maha Kasih, tetapi Dia tetap adil, itu harus tetap dikerjakan. Itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Banyak orang kemudian ngomong, ya kalau Allah memang Maha Kuasa, Allah mau mengampuni, kenapa tidak langsung saja diampuni gitu. Tapi kalau kita memperhatikan, Yesus harus mati, harus menderita. Itu karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih, tetapi Dia juga Allah yang Maha Adil. Setiap dosa harus dibayar. Dan tidak ada yang bisa membayarnya kecuali Allah sendiri yang menjadi korbannya melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bersyukur sekali, makanya kita kenapa saat ini dikatakan zaman anugerah, kita dikatakan masuk di dalam memiliki kitab kabar sukacita, kabar gembira. Karena di situ lagi kita bisa memperhatikan bahwa di sana ada kasih Tuhan yang betul-betul dinyatakan, nubuatan itu digenapi melalui Yesus Kristus. Baik kelahirannya, kematiannya dan kebangkitannya, kemudian naik ke surga dan menyiapkan tempat buat kita. Bagaimana tidak gembira? Kita ini seharusnya manusia yang penuh dengan dosa yang layaknya ya masuk di dalam neraka. Tetapi karena pengorbanan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dibebaskan daripada hukuman kekal, kematian kekal, yaitu tinggal di neraka. Yesus menjadi korban, Yesus menjadi banteng untuk saya dan saudara semuanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita bisa melihat bagaimana perjuangan ketika Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, mengalami penganiayaan, tidak hanya sekedar penganiayaan fisik, banyak penderitaan, tapi itu dikerjakan karena cintanya kepada kita semuanya. Pengampunan itu memulihkan, pengampunan itu membebaskan. Makanya salah satu kata-kata di kayu salib, kan kita bisa lihat sendiri, baca di dalam 4 Injil itu ada 7 kata-kata di kayu salib. Yang paling menarik adalah Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan itu berlaku buat kita. Yesus mati, membayar lunas hutang dosa kita, yang membebaskan kita dari kutuk itu, membebaskan kita dari kematian kekal itu. Kalau kita tidak menerimanya, aduh sangat kasihan sekali. Mari iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, kita semakin bahagia. Karena di dalam kitab Mazmur pasal 32, di sana dikatakan bagaimana Raja Daud katakan, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Itu ada di Mazmur pasal 32. Tuhan tidak berbicara langsung kepada Daud bagaimana katakan dosamu sudah diampuni, tetapi di PB Yesus seringkali mengatakan dosamu sudah diampuni. Jadi bersyukur kalau kita sudah dipilih Tuhan, karena kasih karunia kita diselamatkan, kita dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Kalau kita percaya, maka kita dianggap sebagai anak. Kalau kita sebagai anak, kita sebagai ahli waris. Seringkali kita buat dosa, kita buat salah, kita buat pelanggaran, tetapi Tuhan yang penuh dengan kasih itu senantiasa mau mengampuni kita. Makanya ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan para murid, ketika Petrus bertanya berapa kali mengampuni,
Apakah 7 kali? Tuhan Yesus katakan 70 kali 7. Pengampunan Tuhan tidak terbatas. Kecuali satu. Jangan gugat Roh Kudus, jangan ejek Roh Kudus, jangan menentang Roh Kudus. Itu tidak bisa diampuni. Tapi seringkali kita juga bikin dosa tanpa kita sadari, melalui perkataan, melalui pikiran kita. Tapi Tuhan yang penuh dengan kasih selama Tuhan belum datang untuk kedua kalinya. Selama kita masih hidup, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa meminta pengampunan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu sering kasih, kalau kita memperhatikan di sini sungguh luar biasa, karena pengampunan itu membebaskan orang, pengampunan itu memberikan kebahagiaan buat orang, pengampunan itu akan memulihkan. Dan tidak hanya itu saja. Di ayat 40 dikatakan 47 di dalam Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada semua bangsa mulai dari Yerusalem. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan pengampunan, tetapi manusia harus bertobat. Bertobat itu tidak hanya sekedar berhenti dari hidup lama kemudian berhenti di hidup baru, tetapi terus menjalaninya sampai selesai kehidupan kita di dalam dunia itu. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita wajib sebagai anak-anak Tuhan, kita menyampaikan berita ini, kita mengabarkan Injil ini. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan tentang pengampunan dosa, semuanya diampuni oleh Tuhan. Tapi harus ada pertobatan. Tidak bisa tidak. Pengampunan dosa harus disertai pertobatan. Kalau kita melihat beberapa waktu ini, pemerintah Indonesia melepaskan narapidana yang mereka sudah menjalani paling tidak 2/3 masa hukuman mereka. Ternyata setelah mereka dibebaskan, ada beberapa orang, tanggal berapa, kemudian tanggal berapa, hanya 3-4 hari atau seminggu, mereka sudah melakukan dosa lagi dan akhirnya ketangkap, masuk penjara lagi. Mereka tidak menghargai pengampunan yang pemerintah berikan. Ya, karena kasus khusus ada pandemi COVID-19 ini. Mereka tidak menghargai pengampunan itu. Banyak orang-orang Kristen yang juga demikian, mereka tidak menghargai pengampunan, mereka tidak menghargai penebusan dosa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di kayu salib sehingga hidup mereka, semua mereka sendiri. Jangan biarkan pengampunan itu menjadi sia-sia. Ketika orang sudah ditebus, maka dia wajib hidupnya. Wajib hukumnya dia untuk tetap menjaga hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Karena kalau tidak demikian, kita sia-sia. Bapak Ibu, seringkali manusia seperti itu. Hari ini berbuat dosa, hari ini minta ampun, besok melakukan lagi. Tuhan mengampuni, apakah kemudian kita akan terus seperti itu, terus. Tuhan menawarkan pengampunan, Tuhan menawarkan penghapusan dosa itu. Kita sudah dibayar lunas dengan pengorbanan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Apakah kita mau sia-siakan? Sangat disayangkan kalau ada anak-anak Tuhan kemudian menyia-nyiakan itu. Mungkin ada di antara keluarga Bapak Ibu Saudara yang melakukan demikian. Mereka jual Tuhan, mereka khianati Tuhan untuk hal-hal yang lain. Padahal keselamatan itu harga yang tidak bisa dibayar oleh siapapun juga. Jangan sia-siakan keselamatan itu. Dan ayat yang ke-48 di dalam Lukas pasal 24, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yesus sudah terangkat ke surga, sekarang bagian kita.
Kalau Yesus datang untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni manusia, untuk menunjukkan kebaikannya, untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah, apakah kemudian kita hanya biasa-biasa saja? Kalau dikatakan bahwa kamu adalah saksi dari semuanya ini, saya dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya, itu adalah saksi bagi Kristus di dalam dunia ini. Dunia tidak bisa melihat Yesus, tapi dunia bisa lihat kita. Maka wajib hukumnya, wajib aturannya, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menunjukkan pengampunan yang Yesus ajarkan, yang Yesus kerjakan kepada manusia pada waktu itu yang berlaku sampai saat ini. Sekarang pun kita juga harus belajar. Mungkin kita terjadi suatu perselisihan dengan rekan, dengan teman kerja, dengan tetangga, dengan saudara kita, suami istri, orang tua dengan anak. Ada orang seringkali kalau sudah marah, jengkel, dia tidak mau mengampun, dia simpan itu, menjadi dendam, menjadi sakit hati. Pada akhirnya berdampak buruk. Apakah itu orang Kristen? Tuhan sudah mengampuni, tetapi Tuhan ajarkan. Seperti di Matius pasal 6 sana dikatakan bahwa kalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak mengampuni. Istimewa memang ajaran di dalam kekristenan. Karena Bapa di surga melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah mengampuni dosa kita. Maka kita pun wajib untuk mengampuni, memaafkan saudara kita, mungkin pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita yang mungkin bikin salah sama kita, bikin jengkel kita. Pada pagi ini Tuhan mengajarkan kita kembali, mengingatkan kembali. Saya percaya kita sudah pernah baca ayat-ayat ini. Kalau pada pagi ini mungkin ada yang mungkin tersimpan di dalam batin kita. Kita sakit hati sama orang lain. Mari kita lepaskan pengampunan, mari kita memaafkan dan melupakan. Tanpa syarat. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita baik. Tuhan mengampuni kita bukan karena kita layak. Tuhan mengampuni karena kasih. Tuhan mengampuni karena tanpa pengampunan manusia tidak akan mungkin bisa selamat. Tanpa pengampunan pada Tuhan Yesus Kristus, manusia tidak akan pernah bisa masuk di dalam kerajaan surga, bertemu dengan Bapa di surga. Tidak akan mungkin bisa. Nah saat ini pun sama, diberlakukan kepada kita. Yesus sudah mengampuni kita semua, kita pun juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kadang ada sesuatu yang lucu ketika seseorang memaafkan atau mengampuni. Awas ya, jangan. Seringkali seperti itu. Dan kadang diungkit-ungkit lagi. Allah tidak pernah mengungkit-ungkit setiap kesalahan kita. Tuhan Yesus tidak mengungkit-ungkit. Kalau Tuhan sudah mengampuni, selesai. Bagian kita tinggal hidup di dalam kebenaran, yaitu pertobatan. Jangan sampai kita sudah diampuni, kita tidak hidup di dalam pertobatan. Mari kita tinggalkan hidup lama kita, hidup yang bergelimang dengan dosa. Mari kita buang segala kemalasan-kemalasan kita yang membuat kita jatuh di dalam dosa. Ketika seorang malas untuk berdoa, ketika seseorang malas untuk membaca firman Tuhan, maka di sana godaannya besar. Yesus ingatkan kepada kita. Kamu adalah saksi dari semuanya. Kita adalah tulisan atau Injil yang memang tidak tertulis, tetapi orang bisa melihat hidup kita. Saya percaya banyak orang yang tidak membaca Alkitab, apalagi orang seberang. Tapi mereka bisa melihat Injil itu ada di dalam kehidupan kita atau tidak. Mari Bapak Ibu Saudara semuanya, katakan kamu adalah saksi dari semuanya.
Orang tidak bisa percaya ketika melihat perilaku hidup kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Harga pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Yesus menjanjikan kerajaan surga itu. Yesus menjanjikan damai sejahtera itu. Yesus menjanjikan kehidupan kekal itu. Kalau kita betul-betul mau bertobat dan menerima pengampunan itu. Dan jangan bikin salah lagi. Seringkali Tuhan Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan tidak menghakimi pada waktu itu. Yesus tidak menghakimi. Banyak orang salah persepsi. Ada yang mengatakan bahwa Yesus mengizinkan perzinahan. Itu buktinya ada perempuan berzina. Tidak dilempar batu atau apa. Padahal mereka tidak baca seluruh konteks daripada firman Tuhan itu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengampuni, tetapi Yesus mengingatkan jangan berbuat dosa lagi. Kepada saya, kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita belajar firman Tuhan pada pagi ini. Yesus sudah mati berkorban di kayu salib dengan penderitaan yang luar biasa untuk menebus dosa saya dan dosa saudara semuanya. Harga itu jangan sia-siakan pengorbanan Yesus. Pengampunan itu memberikan kita sukacita, pengampunan itu memberikan kita kekuatan, memulihkan kehidupan kita. Ya seperti orang kalau sudah dibebaskan dari hukuman, mendapatkan remisi karena dia diampuni, mendapatkan potongan berapa. Itu saja mereka sudah bergembira karena mereka bebas. Apalagi kita dibebaskan daripada hukuman kekal di dalam neraka. Hanya Yesus yang bisa. Orang lain bilang Yesus bukan Tuhan, terserah. Tetapi saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan itu pun juga seharusnya menjadi iman Bapak Ibu Saudara semuanya. Dia penuh kuasa, dia bisa mengampuni, dia bisa memulihkan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa buat segala sesuatu karena dia adalah Maha Kuasa. Jadi jangan sampai kita ragu mengiring Tuhan, hargai. Dan ingat, Tuhan sudah melantik kita untuk menjadi saksi buat Kristus. Saksi bahwa di dalam Kristus, di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada damai sejahtera, di dalam Yesus ada pemulihan, di dalam Yesus ada hidup kekal. Pegang itu. Jadilah saksi yang bisa jadi saksi, bukan jadi saksi yang tidak bisa bersaksi. Kuatkan iman kita, dan biar firman Tuhan pada pagi ini bekerja menguatkan kita menjadi orang-orang yang pantas disebut menjadi saksi buat Kristus. Jangan menjadi orang-orang yang bikin sakit hati Tuhan. Seperti seringkali kita baca seperti tulisan Rasul Paulus. Banyak orang menjadi seteru salib Kristus. Gara-gara apa? Perut, gara-gara daging, gara-gara keinginan. Tapi biarlah kita semuanya, saya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, pegang menjadi saksi Kristus yang dibaca oleh dunia. Jadilah berkat untuk bisa memberkati dunia, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat buat kita, dan kita dikuatkan semakin teguh pengirian kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan tadi bisa menjadi berkat buat kita semua. Sedikit memberikan pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu tetap mentaati peraturan pemerintah untuk bisa berada di rumah. Dan kedua, kita mau sama-sama terus dukung dalam doa untuk bangsa dan negara. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya undang bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah pada pagi ini. Untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan.
Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah pada pagi ini. Kami percaya bahwa Tuhan menambah-nambahkan kepada kami kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada pagi ini. Dan biarlah berkat-Mu semakin mengalir atas kehidupan kami semua ya Tuhan. Mari pada pagi ini Tuhan juga melawasi dan umat-Mu semua. Di dalam setiap pergumulan mereka, di dalam setiap persoalan mereka, Tuhan senantiasa menolong, memberkati, memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan untuk menjadi pemenang ya Tuhan. Dan mari Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Pulihkan Indonesia, berkati Indonesia ya Tuhan. Saya percaya Tuhan memberikan kemampuan Indonesia untuk bangkit ya Tuhan dari keterpurukan karena menghadapi virus yang saat ini terjadi yang berimbas pada perekonomian bangsa ini. Saya percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan Yesus yang baik, jika sebentar kami akan berpisah, mari Tuhan hantarkan umat-umat-Mu yang akan pulang, tibakan di rumah dengan selamat ya Tuhan. Dan kami mohon supaya berkat-Mu tercurah pada pagi ini. Mari Tuhan berkati apa menjadi kebutuhan kami. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Berikan kami damai sejahtera. Berikan kami iman yang teguh ya Tuhan. Berkati seluruh keluarga kami. Dan apapun yang kami kerjakan di dalam setiap tugas pekerjaan, usaha kami, aktivitas kami, kiranya Tuhan buat berhasil dan beruntung. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita berpisah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan dan kekuatan kepada Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.